Hah, masih di mute? Ah, dari tadi aku ngomong di mute. Oh, sedih. Pantesan cuma Kalian malah di Iya, chat. kirain Banyak ngomong. Kirain emang sengaja. ibunya belum ngomong. Astagfirullahalazim. Ya Allah, baiklah. Aku mengulang lagi ya kakak. Mau ngasih tahu tapi takut sengaja. Ya nggak apa-apa lah. Serba-serbi kuliah online. Mana tadi teh? Kalian ya. Jahil. Sekarang kedengeran ya suaranya ya? ya kedengeran Bu. Kedengeran sekarang, Bu. Oke, baik. Aduh, direkam lagi nanti pas diupload ada kesalahan teknis seperti itu tidak apa-apa ya. Buat hiburan. Jadi seperti yang tadi dilihat pada film Bisu sebelumnya, area aplikasi modifikasi perilaku itu ada macam-macam kan, ada orang tua, anak sama lansia, kemudian ada di setting pendidikan, ada di setting ABK, kemudian di setting klinis, ada di setting kesehatan olahraga, komunitas, PIO, dan yang terakhir sales management, di mana sales management itu akan jadi fokus kita pas prakteknya gitu ya kan, kita mempraktekin modifikasi perilaku buat diri aja dulu sekarang. Kalau di tahun sebelumnya sih modifikasi perilaku di UTS-nya itu fokus ke diri, kemudian di UAS-nya fokus ke lingkungan. Tapi karena sekarang kan online dan kemungkinan untuk ke lingkungannya akan agak susah, jadi kita akan fokus ke modifikasi perilaku diri aja dulu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ada orang tua, anak sama lansia. Contohnya kalau dibuat orang tua udah banyak sih kayak seminar parenting itu sebenarnya bagian dari materi yang dikasih dalam modifikasi perilaku gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau ngemodif perilaku atau cara orang tua mengasuh atau jadi di parenting itu kita bisa pakai teknik modifikasi perilaku. Cuma memang harus lebih spesifik. Jadi misalkan pengen tahu cara biar cara marah yang baik pada anak gitu kan, atau gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan anak kayak gitu-gitu. Jadi bakal lebih spesifik dari bagian di parentingnya itu. Atau kita ngebantuin masalah anak, masalah yang dihadapi sama anak baik, nggak mesti ABK doang, anak normal pun misalkan yang ngalamin kesulitan interaksi sama teman-temannya, anak yang ngalamin kesulitan belajar, pokoknya anak-anak yang ada masalah di perilakunya itu kita bisa masuk ke situ gitu ya. Kemudian untuk lansia ada yang namanya gerontologi, itu adalah ilmu yang mempelajari lansia. Jadi semua tentang lansia itu dibahas di gerontologi, di mana tapi kita tetap fokusnya sama perilaku lansia. Di mana kalau lansia kan yang paling sulit itu buat mandiri ya misalkan gitu. Balik lagi ke anak kecil terus jadi nggak bisa melakukan sesuatu sendiri misalkan. Nah, si modifikasi perilaku mungkin bisa masuk ke celah itu dengan berusaha sedikitnya ada beberapa perilaku yang masih bisa dilakukan sendiri dan dilatih gitu kan sama kita gitu. Pasti nggak semudah ngemodif orang tua atau anak yang masih bisa komunikasi dengan lancar ya. Lansia bakal punya tantangan tersendiri untuk memodifnya, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Oke. Nah, ini contoh yang pertama itu aku pengen bahas soal yang dihadapi sama anak-anak. Contohnya ngompol. Teman-teman waktu kecil ngompol nggak? Ngompol. Kok aku doang? Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Ya enggak. Ngompol. Saya enggak, Bu As. Oh, kamu enggak? Oke. Dulu. Iya dulu, kan aku juga nanyanya dulu bukan sekarang. Nggak akan ditanya sekarang mah. Isi mau. Dulu ngompol ya, kebanyakan mungkin pasti ada ngalamin masa-masa di mana ngompol. Oke, gimana cara ngatasi ngompol itu? Gimana biar nggak ngompol lagi? Pakai belalang, Bu, dikeudelin gitu. Iya, Bu. Pakai apa? Benar, pakai apa? Bu. Pakai apa sih, kayak capung gitu di udel gitu. Oh iya, Bu, pakai capung. Aku mau biasa ini aja. Biasanya sebelum tidur Ibu disuruh ke toilet dulu. Nah, sebelum tidur disuruh ke toilet, oke. Itu tadi yang menarik itu masukin sesuatu ke udel. Ini kayak disetelin gitu. Budaya kali ya? Atau emang ada penjelasan ilmiahnya?
Tapi emang ngaruh. Ngaruh ya? Nah, soalnya mungkin karena takut ya, karena ini sampai nangis-nangis kan diituinnya. Oh, Jadi punishment. lagi. Oke. Sebenarnya mah itu cuma kayak mindset doang, bukan ngaruh dari capungnya ngasih apa gitu. Nggak ada. Iya, iya. Oh, capungnya dikeudelin ya, menarik. Iya Itu gitu. daerah mana itu? Sunda ya? Enggak di Mana? Iya, Sunda Ibu. Nggak tahu. Sunda juga bisa. Ya Bu di Sunda. Oh, menarik, menarik. Aku enggak ya? Kebanyakan juga ada yang begitu emang Ibu. Iya, 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 iya. Iya, iya, mungkin di beberapa keluarga ada yang gitu dan banyak gitu ya. Aku enggak sih dikasih capung ke udel ya, menarik. Terus ada lagi, oke, jadi yang pertama tadi kasih capung ke udel, terus ngebiasain pipis sebelum tidur, apalagi? Udah, capung sama pipis sebelum tidur aja. Toilet training. Toilet training, ya, ya betul. Itu istilah ilmiahnya dari tadi pipis sebelum tidur. Enggak, kita beda. Toilet training mah buat biar ngelatih nggak pipis di pamper juga bisa kan? Atau BAB. Ada lagi? Iya. Kalau misalnya dari kartun sih Bu, katanya anak-anak tuh kalau misalnya malam jangan terlalu banyak beraktivitas Bu, apalagi kalau di film Upin Ipin jangan loncat-loncat Bu, nanti ngompol katanya gitu. Oh, oke. Jadi kalau Upin Ipin jangan loncat-loncat, bisi ngompol gitu ya. Oke, jadi ada tadi teknik capung, kemudian toilet training, sama teknik Upin Ipin. Ada lagi? Dikontrol asupan airnya mungkin. Wis, dikontrol asupan airnya. Ya, Bu. Tapi itu menarik loh, sampai sekarang ada beberapa orang yang aku nggak mau banyak minum soalnya malas pipis. Itu bahaya sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Soalnya kalau minum suka sering pipis, padahal mau minum pipis-pipis nggak apa-apa ya. Banyak minum bagus biar nggak dehidrasi. Dikontrol asupan airnya, oke. Ada lagi? Diomongin biar gak ngompol terus gitu Bu. Diomongin biar nggak ngompol terus, diajak ngobrol, jangan-jangan ngompolnya gara-gara cemas, misalkan ada sesuatu yang dipikirin gitu ya. Terus cedah. Ada lagi kakak? Jangan ada di chat lagi, aku nggak lihat. Ada yang jawab di chat nggak? Atau di chatnya banyak yang wak sebelum? Oh ya, udah ya, tadi sebelum tidur biasakan pipis dulu. Oke. Ya, tadi yang udah diceritain sama teman-teman itu sebenarnya udah ini ya, udah merepresentasikan salah satu atau beberapa contoh dari teknik modifikasi perilaku sebenarnya. Kalau di bukunya Serafino, ini contoh buat ngatasi ngompol itu yang pertama pakai urine alarm apparatus tuh, jadi ada kayak masang alarm ketika kalau kasurnya basah gitu, jadi bisa ngedetek dan jadi bunyi gitu, jadi akhirnya si anaknya bangun dan akhirnya ngeh kalau ngompol gitu. Nanti lama-lama kalau misalkan dibiasain kebangun pas ngompol gitu, asumsinya lama-lama bakal nggak ngompol lagi gitu ya. Atau yang kedua itu kita aktif terlibat dalam proses penghilangan pengompolan, toilet trainingnya gitulah ya. Jadi ngompol trainingnya kita terlibat juga. Contohnya di sini ada ya, dibangunin pas waktu tertentu, misalkan jadi tengah malam tuh, jadi kan biasanya ngompolnya pas malam tuh pas tidur, jadi jam 12 tuh dibangunin biar suruh pipis gitu, bangun dulu pipis dulu gitu, atau jam 2 dini hari misalkan bangunin lagi biar suruh pipis lagi gitu. Terus tadi diajak ngomong juga bagus, diapresiasi kalau misalkan enggak ngompol, atau pas ngompol hidang, misalkan beres ngompolnya tanggung jawab, jadi bantuin ngebersihin spray sama ngeganti baju sendiri, misalkan itu bisa diapresiasi karena sekalipun ngompol nggak ngerepotin orang gitu kan ya. Tapi tetap lama-lama kan perlu diatasi juga gitu. Atau bisa digabungi, jadi nanti ada alarm yang ngedetek bahwa dia ngompol, sama kita aktif terlibat juga dalam proses ngompol trainingnya gitu. Oke, itu cuma contoh di masalah ngompol pada anak gitu ya.
Dan masih banyak lagi kalau misalkan perilaku anak apa nanti ngatasinnya gimana gitu. Dan ini belum tentu cocok atau sifatnya universal buat semua anak. Bisa jadi si anak ini mah cocoknya dikasih metode ini, si anak ini mah dikasih teknik ini gitu. Bisa jadi beda-beda. Ini kalau setting pendidikan. Setting pendidikan ini paling ini sih ya, paling banyak dipakai pastinya. Entah guru ke murid gitu kan, atau misalkan guru pas ningkatin diri atau mau ikutin pelatihan juga gitu, atau kepala sekolah ke guru juga bisa kayak gitu di pendidikan ya. Di sini ada 2 contohnya buat ningkatin kualitas pembelajaran sama ningkatin partisipasi kelas. Kalau yang buat ningkatin kualitas pembelajaran, misalkan contohnya dengan bikin beberapa materi yang instruksinya jelas gitu. Jadi misalkan setiap materinya tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Atau dicontoh yang ningkatin partisipasi kelas dengan reward. Jadi kalau misalkan yang aktif tadi yang nanya, tiap yang nanya dikasih permen 1 misalkan. Itu untuk anak SD, ya. Kalau anak mahasiswa. Kalau mahasiswa mah apa ya rewardnya? Kalian pada senang dikasih apa sih kalau reward? Nilai. Iya benar-benar nilai. Nilai kuota, Ibu. Nilai apa? Kuota internet. Kuota. Oh iya, menarik. Nilai kuota. Dapat bonus 1 kilobytes gitu. Terus nilai kuota apalagi? Saldo OVO cenah, itu kata Aldi. Oh, saldo OVO. GoPay, Dana, segala macam banyak. GoFood meureun, jol-jol aya Pizza Hut di depannya. Oke, iya sih, rewardnya macam-macam kayak gitu. Kalau nilai, aku pernah di tahun-tahun sebelumnya tuh ngasih reward, sok mahasiswa yang aktif dapat nilai tambahan. Terus pas di evaluasi terakhir, pas evaluasi kelas, setelahnya ada yang ngasih komen, Ibu kalau nilai tambahannya dikasih dari partisipasi kelas, gimana yang pendiam, cina kasihan nggak dapat nilai kayak gitu. Jadi akhirnya partisipasinya nggak mesti aktif ngomong doang, tapi bisa dengan via teks atau misalkan ngerjain tugas atau ngasih tanggapan tambahan setelah kelas gitu, bisa kayak gitu. Jadi nggak mesti pas ngomong langsung di kelas gitu. Sama poinnya dengan partisipasi gitu sih. Macam-macam juga sih contoh di pendidikan ya. Kalian mungkin sambil ngobrol kayak gini comes up with other ideas tentang contoh-contoh di setting pendidikan dan tadi setting orang tua, anak sama lansia. Oke, ini contoh yang untuk ngalamin kesulitan perkembangan atau ABK juga masuk ke sini gitu ya. Di sini ada contoh behavioral deficit sama excess di anak autis gitu ya. Kalau misalkan behavioral deficit itu kan yang perilakunya kurang, kalau yang excess itu berlebihan kan ya. Masih ingat waktu di pertemuan pertama kita bahas defisit dan excess. Nah, kalau yang defisit misalkan di anak autis itu contohnya ada show no interest in other people, including parents or peer. Tidak menunjukkan ketertarikan pada orang lain gitu. Jadi cuma punya dunianya sendiri, nggak merhatiin yang lain gitu. Atau reject physical affection or play. Jadi nggak mau ikut main misalkan, atau nggak mau ikut interaksi secara fisik gitu kan. Atau avoid eye contact, menghindari kontak mata gitu kan. Atau perkembangan bahasanya terganggu, atau skill kognitif sama IQ-nya terganggu, kurang memperhatikan lingkungan sekitar, terus perilaku bermain normal pada umumnya buat anak gitu, anak autis ini kurang misalkan gitu ya, atau skill untuk merawat dirinya juga kurang. Ini cuma contoh-contoh kan, nggak mesti semuanya anak autisme kararieu henteu kan ya. Cuma beberapa behavioral deficit yang mungkin dialami sama anak autis seperti ini. Atau yang perilaku eksesnya yang berlebihannya gitu kan ya. Ada perilaku yang berulang misalkan jadi repetitif tapi jadi berlebihan misalkan gitu ya. Atau ada perilaku yang nyakitin diri, jujur ngejeduk-jedukeun kepala ke tembok, atau misalkan mukul-mukul tembok tapi tangannya kan sampai sakit gitu kan. Ekolalia saya nggak tahu, coba bisa nanti googling ya. Tantrum, amuk-amukan, aggression, lebih parah lagi misalkan jadi nyakitin yang lain gitu ya. Oke, itu yang masalah perkembangan. Kemudian ada setting klinis. Kalau setting klinis sebenarnya modifikasi perilaku ini biasanya dipakai part of, jadi bagian, nggak jadi fokus si
psikolog klinisnya ya buat proses terapi individu ataupun kelompok gitu. Biasanya kan kalau klinis itu masalahnya ada gangguan tertentu, kemudian karena menderita gangguan tersebut akhirnya perilaku atau skillnya terhambat gitu. Jadi si modifikasi perilaku baru masuk ke celah itu ketika si klien itu ingin meningkatkan atau misalkan si psikolognya udah mengidentifikasi bahwa ada perilaku yang perlu ditingkatkan atau diturunkan atau dimunculkan pada klien ini gitu kan. Oke. Di setting kesehatan sama olahraga. Contohnya ya pola makan sehat. Tadi sebenarnya kontrol air minum atau jadi nambah minimal air minum teh 8 gelas sehari gitu kan. Atau rutin berolahraga itu pun bisa jadi lahannya modifikasi perilaku banget gitu ya. Karena itu kan kegiatan sehari-hari sebenarnya gitu dan kita kadang kadang ada yang sering mengalami kesulitan di bagian menjaga kesehatan sama berolahraga ini gitu kan. Kahayang mah ageng gitu. Kahayang ageng, pada ngerti bahasa Sunda enggak? Keinginannya besar ya, pengen misalkan kayak saya juga, aduh aku mau pengennya rutin jogging atau pengennya mah jalan kaki tiap hari. Tapi kepada kenyataannya belum terlaksana misalkan. Nah, ini peluang modifikasi perilaku besar banget buat bantuin kita bisa ningkatin keinginan kita untuk hidup sehat dan berolahraga gitu. Nah, ini di perusahaan juga misalkan kalau buat ningkatin kinerja, buat ningkatin keamanan kerja sama ningkatin kesetiaan pegawai, itu modifikasi perilaku bisa masuk gitu kan ya. Jadi beberapa teknik yang ada di modifikasi perilaku bisa dipakai. Jadi kerjanya HRD biasanya nanti HRD itu suka ditanya kan syarat HRD selain paham psikotes misalkan bisa memberikan pelatihan untuk karyawan gitu biar untuk ngejaga ini performance, loyalty dan lain-lainnya dalam diri karyawan itu atau bikin upgrading, ningkatin social skill dari karyawan atau gathering buat ningkatin bonding antar pegawai gitu-gitulah. Itu semuanya sebenarnya part of modifikasi perilaku. Pokoknya as long as hal-hal itu dilakukan atau ya berbentuk suatu tindakan atau aktivitas itu adalah modifikasi perilaku, guys. Gitu. Nah, terus di setting komunitas ini banyak banget, komunitas dan sosial ya. Littering itu apa? Buang sampah sembarangan, recycling, daur ulang sampah, atau penggunaan penyalahgunaan narkoba misalkan, atau pakai seat belt pun. Sekarang tuh masih di kita pakai seat belt tuh belum ini ya. Paling kadang-kadang pas ada polisi doang, itu tuh pasang-pasang seat belt baru ada polisi gitu kan. Pas udah nggak ada polisi lepas lagi gitu. Padahal yang seat belt ini harus dipasang kapanpun kita berkendara gitu. Mau duduk di depan, di belakang tetap harusnya di seat belt gitu kan. Cuma memang ini kebiasaan banget dan ini bisa jadi pelahan juga proyek buat modifikasi perilaku buat ningkatin perilaku komunitas kita atau society kita di Indonesia buat bisa lebih ngejaga keamanan satu sama lain gitu. Oke, yang terakhir self modification. Ini modifikasi diri sendiri. Tadi kan fokusnya di setting anak. Sebenarnya itu semua mencakupkan ya. Ketika dirinya posisinya sebagai anak itu akan masuk ke setting tadi orang tua, anak sama lansia. Atau ketika kita masalahnya dihadapi di usia remaja berarti masalah perkembangan gitu kan. Atau ketika diri kitanya ada gangguan klinis tertentu itu masuk ke setting klinis juga gitu. Jadi si self modification yang terakhir ini adalah fokus pada diri tapi pada berbagai setting yang berbeda-beda yang sebelumnya disebutin juga bisa gitu ya. Nah, di sini biasanya fokusnya ada dua, ada self control sama self regulation. Jadi kontrol diri sama regulasi diri. Bedanya apa? Regulasi sama kontrol diri. Kalau kontrol diri itu kayak lebih ke nahan gitu kan ya. Ya contohnya kayak puasa lah. Jadi menahan lapar dan haus kalau puasa. Kalau misalkan di aktivitas berarti menahan atau ya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk gitu misalkan. Dan supaya tidak melakukan lagi perilaku yang tidak diinginkan itu. Tapi kalau self regulation atau regulasi diri itu fokusnya lebih ke ngelola, ya namanya juga tadi kontrol sama regulasi mengelola, kontrol mah
ngontrol mah ngeureunkeun teh bahasa Sunda ya, memberhentikan. Jadi menahan. Kalau misalkan regulasi mah bukan ditahan tapi diatur gitu. Gimana caranya biar si perilaku itu teh ada pada tempatnya gitu kan. Marah nih. Nah, kalau yang self control kan nahan, marahnya ditahan. Nah, tapi kalau diregulasi itu marah berarti disalurkan juga. Tetap ini aku perlu nih nyalurin marah teh, tapi kemana ya? Ke sesuatu yang kira-kira nggak nyakitin orang lain, misalkan gitu. Marahnya nulis di diary, misalkan ngebejek-bejek bantal, atau kayak ibunya Shinchan. Pada nonton Shinchan nggak? Kalau ibunya Shinchan tuh marahnya tuh bukan ibunya Shinchan, ibunya temannya Shinchan yang perempuan gening, ngemukul-mukul boneka kalau marah. Jadi nggak marah ke anaknya tapi marah ke boneka, atau boneka disiksa gitu ya. Mun boneka bisa ngomong kayak Toy Story meureun ngambek ya. Kayak gitu. Itu self modification. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Kalau kecepatan mungkin nanti ada rekamannya bisa diulang lagi. Maaf ya. Tidak ada? Atau kalau ada yang mau ditanyain bisa lanjut diskusi di WhatsApp atau di LMS. Kalau LMS-nya bisa, lebih bagus di forum diskusi sih biar ada bekasnya. Jadi saya juga bisa nge-track sejauh mana diskusi kita berlangsung gitu. Kalau WhatsApp kan takutnya ke-clear data lah atau gimana, jadi riwayatnya bisa jadi hilang suatu saat gitu ya. Itu kalau ada yang mau ditanyain atau diskusi lanjutan. Nah, habis Google Meet kita berakhir, nanti kita bakal latihan lanjut dari bikin keranjang masalah kemarin. Sekarang mesti cek lagi dulu masalah perilaku yang ditulis. Saya udah baca beberapa yang ditulisin. Ada yang udah spesifik berbentuk masalah perilaku, tapi masih ada yang secara general atau masih berupa produk perilaku. Misalkan merasa kehilangan arah gitu kan. Merasa kehilangan arah perilaku bukan? Bukan kan ya? Nah, berarti harus diturunin tuh dampak dari merasa kehilangan arah itu apa? Jadi ngapain? Jadi males atau jadi tidak bersemangat dalam hidup juga itu bukan perilaku. Malas, tidak bersemangat. Kalau tidak bersemangatnya kan belum spesifik ya, diturunin lagi jadi malas misalkan, atau jadi menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi direfleksiin lagi yang udah ditulisin kemarin, bisa dicek lagi di LMS yang udah ditulisin. Itu teh udah bisa dikategorikan masalah perilaku atau enggak gitu kan. Nanti terus abis gitu dilihat ini teh masuk ke masalah behavioral deficit atau behavioral excess gitu. Bisa ditandain pakai D atau E gitu kan ya. Kalau defisit pakai huruf D, kalau misalkan excess itu pakai huruf E gitu ya. Nah, kalau misalkan masih belum spesifik atau masih berupa produk perilaku, pokoknya masih belum perilaku, tolong diperbaiki sampai itu teh berbentuk masalah perilaku. Masih 3 ya, boleh masih 3. Atau kalau udah fokus sih mangga aja. Nanti habis itu baru ke ngeklasifikasiin ke area aplikasi yang cocok. Semuanya bakal masuk ke self management, tapi pasti ada area kedua yang berkaitan sama itu. Entah itu area klinis, area pendidikan, area tadi orang tua anak lansia, area perkembangan, atau area PIO organisasi misalkan, atau area komunitas gitu ya. Bakal masuk ke situ. Jadi setidaknya bakal masuk ke 2 area aplikasi. Yang pertama area self management, yang kedua area mana saja, pilih di antara tadi yang sudah diceritakan gitu. Nanti baru pilih salah satu yang menurut kalian paling urgent untuk diatasi sekarang. Jadi ngeganggu banget kehidupan aku gitu, yang paling ngeganggu yang mana itu dipilih salah satu gitu. Nanti ini semua latihannya bisa diisi di LMS gitu ya. Oke. Stop sharing. Oh, ada yang mau masuk dan baru aku approve. Ibu boleh bertanya? Boleh bertanya? Boleh. Ya, Ibu kalau dimodifikasi perilaku sendiri itu dibahas juga tentang sisi kognitifnya tidak, Bu? Karena ada beberapa identifikasi masalah yang memang menurut saya masuk juga ke ranah kognitifnya. Iya, betul. Kognitif akan bergantung pada tadi masalah-masalah yang kasuistik sifatnya, yang memang membutuhkan keterlibatan cara berpikir atau kognisi kita untuk memprosesnya. Sebenarnya kan terapi ini udah dipelajari di CBT. CBT belajarnya di mana? Udah belajar belum? Di SAP, di aliran.
tapi hanya terlintas. Oke. Nanti sebenarnya akan diperjelas juga di intervensi individu, kelompok, dan komunitas ya. Ada yang namanya CBT kan ya, Cognitive Behavioral Therapy, di mana intervensinya itu nggak cuma perilaku, tapi kognisinya dulu dirubah gitu. Nanti sebelum mengubah perilaku, tapi kognisinya dulu yang diotak-atik gitu, cara berpikirnya dulu gitu kan. Tadi juga ada yang pernah dibilang kan, mindsetnya yang diubah gitu. Memang, jadi sebelum ke perilaku, pasti akan melibatkan mindset atau cara berpikir ataupun kognisi kita untuk mengubah perilaku itu. Ya kalau nggak sadar buat ngubah perilaku gimana bisa mulai gitu kan ya. Gitu, Tony. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ini paling ya, mangga. Kesep gelis ada bareng-bareng, euy. Mas siapa dulu? Kamu. Ibu punten kan ini teh baru update ya, apa sih? Itunya baru PKRS, perbaikan KRS. Jadi apa sih namanya? Belum bisa diakses yang di LMS teh itunya. Iya, nggak apa-apa, nyusul Nggak aja. apa-apa. Oh iya. Saya nggak Makasih, Bu. deadline kok di mini quiznya. Oh iya. Kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi tadi yang berbenturan? Siapa? Tony ya tadi ya? Iya. Ibu, kalau untuk tugasnya itu dikumpulkan lagi di bagian mini quiz atau minggu depannya dikumpulkan? Minggu depannya lagi aja. Cuma memang dari sekarang saya pengennya kalau nggak gangguan LMS-nya dikerjain dari sekarang. Biar jadi selama jam kuliahnya, jadi nggak ngeganggu di luar jam ini gitu ya. Tapi kalau koneksinya terbatas ya nggak apa-apa, nanti pas koneksinya nyambung gitu. Jadi kalau koneksinya oke mah sekarang aja, habis ini. Ya, baik. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita udahan dulu ya. Bersambung di WhatsApp dan LMS. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih.